Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai, mohon dipimpin oleh salah satu siswa. Saya persilahkan. Mari kawan-kawan dan Pak Guru sebelum mulai pembelajaran hari ini mari kita berdoa. Doa mulai. Dan selesai. Baik, sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Yang pertama, Salsa, Dito, Hadir. Ibe, Hadir, Pak. Sherin, Ica, Rani, Hadir. Firman, Hadir. Marcel, Hadir. Eriska. Ada yang belum saya panggil? Siapa? Haris. Haris. Mbaknya siapa namanya? Lupa saya. Ahla. Lala. Oh, Lala. Kalau Ahla kan nama anak saya. Yang gila, lurus. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Ya. Kok kayaknya kurang semangat ini. Ya, Pak. Kita yel-yel dulu ya. Ya, Pak. Nanti kalau saya bilang SMK, pertama kali bilang SMK. Bisa. Kalau yang kedua SMK, Hebat. yang ketiga Bisa, Pak. Oke. SMK, Bisa. SMK. Bisa. Oh, salah. Ayo lagi mulai dari awal. SMK, Bisa. SMK, Hebat. SMK. Bisa, Hebat. Oke, good. Tepuk tangan. Ya, masih ingat? Kita mengingat-ingat kembali materi kemarin. Kemarin Ya. materi tentang apa? Ayo. Masih Jenis hasil, jenis motor AC. motor AC. Nah, untuk rangkaian dol pertemuan kali ini. Ya, apa itu rangkaian dol? Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Diskusi sama-sama, apa sih rangkaian dol? Cara kerjanya bagaimana? Nanti kita diskusikan. Ya, baru nanti setelah kalian diskusi, kemudian presentasi, sambil nanti sebelum itu simulasi dulu ya. Nanti akan tahu oh, bagaimana sih cara kerjanya rangkaian dol itu bagaimana. Nah, setelah itu nanti kalian presentasi. Nah, tapi sebelum itu nanti akan saya tunjukkan tujuan pembelajarannya sama teknik penilaian saya ya di pertemuan kali ini. Oke, saya presentasikan dulu untuk yang PowerPoint tujuan pembelajaran hari ini. Bisa disimak baik-baik. Kelihatan? Ya. Sudah muncul di layar ya? Ya. Jadi mata pelajaran kita adalah teknik kendali sistem mekatronika. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah direct online motor 3 fase. Adapun tujuannya adalah yang satu, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan spesifikasi bahan sesuai dengan kuil secara jujur. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan rangkaian direct online 3 fase pada simu relay. Sudah diinstal simu relay-nya? Oke, pintar. Peserta didik dapat merangkai rangkaian kontrol pada rangkaian direct online motor induksi 3 fase dengan benar. Kemudian peserta didik dapat merangkai rangkaian daya pada rangkaian direct online motor 3 fase. Yang terakhir, peserta didik dapat mensimulasikan rangkaian direct online motor induksi 3 fase sesuai dengan prosedur. Oke? Untuk penilaiannya, jadi yang saya nilai adalah pertama diskusi, kemudian penilaian presentasi, dan simulasi. Penilaian diskusi, nanti yang saya nilai adalah sikap kalian bagaimana sikap kalian ketika berdiskusi. Kemudian presentasi, itu masuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah dengan simulasi, yaitu berkaitan dengan psikomotor.
Bisa dipahami ya? Atau ada yang ditanyakan sejauh ini? Baik. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang bagaimana cara kerja motor induksi 3 fase. Nah, setelah itu nanti kalian akan diskusi bagaimana cara mengoperasikan motor induksi 3 fase. Disimak baik-baik video yang Bapak tayangkan ya. Ada suaranya? Enggak ada. Sebentar, saya. Ada suaranya ya. Sebentar, saya tes dulu. Speakernya mau jalan atau enggak ini. Ini sudah full. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, nggak apa-apa sambil saya jelaskan ya. Jadi ini adalah bagian-bagian motor. Nah, ini kumparannya di sebelah lingkaran ini. Kemudian yang tengah adalah namanya rotor. Rotor itu berarti bergerak. Kalau nggak bergerak namanya stator. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada yang bergerak, ada yang enggak. Nah, fungsinya apa? Motor ini untuk menggerakkan mesin-mesin mekanis. Nah, ini cara kerjanya terdiri dari 3 medan magnet. Nah, kita lanjut dulu sebentar, terus saya agak cepatkan. Ini bagian-bagiannya ya. Saya ulangi lagi. Bagian-bagiannya. Ini salah satu contoh penggunaannya untuk kompresor, untuk tarik gear, puli, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, ini ada panas ya, tadi kalau ada yang seperti itu tadi. Itu meleleh yang sebelah kiri. Kalau bisa terbakar juga. Nah, ini bagian-bagiannya, ada tembaganya, kumparannya. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Jadi kalau ada tembaga itu ada dilapisi enamel, ada yang enggak. Kalau enggak, maka terjadi short atau hubung singkat atau konslet. Nah, fase 1, fase 2, fase 3. Berarti 3 fase itu sebenarnya adalah adanya 3 kumparan. 3 pasang kumparan. Ada warna biru, kuning, dan merah. Nah, ini terminalnya. Ini namanya squirrel. Nah, tupai, sangkar tupai. Karena mirip kayak bagian-bagiannya. Oke, saya cepatkan supaya mempersingkat waktu. Ini cara kerjanya medan magnet ya, jadi bergerak sesuai jempol. Nah, seperti itu. Medan magnetnya. Saya percepat.
Nah, seperti itu. Nah, supaya dia bisa berputar, maka diperlukan adanya medan magnet. Nah, medan magnetnya itu dari fasanya itu tadi, dari kumparan dialiri dari fasa. Nah, karena 3 fase berarti ada 3 fasa. Ini masih 2. Nah, ini ada 3. Jadi koil 1, koil 2, dan koil 3. Nah, bergeraknya itu tidak sama antara satu fase 1 dengan fase 2 dan fase 3. Jadi tidak bersamaan. Simak baik-baik gambarnya itu. Nah, denyutnya kan berbeda kan? Ya. Nah, ini ibaratnya sama seperti di pistonnya mesin. Semuanya yang 4 silinder itu kan jelas nggak sama struknya. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu memudahkan. Nah, ini bergeraknya macam-macam. Jadi untuk yang merah posisinya seperti itu, yang kuning agak miring, yang biru lebih miring lagi. Itu kan tadi ada derajatnya. Disimak dulu. Nah, ini untuk menjalankannya seperti ini. Jadi dibutuhkan 3 fase. 3 fase berarti adanya 3 sumber. Yaitu kalau di listrik 3 fase berarti R, S, dan T. Ini nanti konfigurasinya kalau delta, star ini nanti lebih lanjut ya. Tapi sebelum itu, sekarang sampai diskusi dulu dengan temannya. Kita bentuk kelompok ya. Tapi sebelum itu, dari video yang saya buka tadi, saya putar tadi, untuk menjalankan motor 3 fase kan berarti butuh 3 sumber. 3 kumparan itu dari 3 sumber yaitu RS dan T. Berarti butuh rangkaian apa supaya bisa on dan off-kan motor? Rangkaian DOL. Nah, DOL itu kepanjangan singkatan dari direct online. Direct langsung, online maksudnya langsung masuk. Ya, jadi langsung dia bisa beroperasi. Oke, sekarang saya bentuk kelompok dulu. Untuk kelompoknya ada yang 3, ada yang 4 ya. Yang pertama Salsa, Dito, dan IP. Ayo, bentuk kelompok dulu. Bisa bergabung, join. Kemudian kelompok 2, Sherin, Ica, Rani. Yang ketiga, Firman, Marcel, dan Heriska. Untuk Mas Faris dan Mbak Lala, bisa gabung ke salah satu kelompok. Pilih saja. Ya. Sudah? Ya. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mencari referensi bagaimana sih DOL itu bisa beroperasi, bisa mengoperasikan motor 3 fase, ya, bagaimana cara kerjanya, komponennya apa saja. Nah, silakan diskusi dan dicari referensinya. Oke? Silakan diskusi terlebih dahulu.
Silakan diskusi terlebih dahulu. Waktunya kira-kira 20 menit sampai 30 menit. Silakan diskusi terlebih dahulu. Sambil diskusi nanti akan saya nilai untuk tugas diskusinya. Sambil saya nilai ya. Mana ya bisa? Ini sambil Bapak menyiapkan LKPD atau job sheet-nya ya, saya siapkan dulu. Saya bagi ke masing-masing kelompok untuk bisa sebagai semuanya masing-masing satu. KPD-nya disimak baik-baik, baca baik-baik. Oh, kurang ya? Saya ambilkan lagi. Kurang. Ya. Ini yang belum. Jangan itu aja.
Karena tadi videonya nggak mau bunyi suaranya, saya tak cari speaker dulu. Ya, Pak. Biar nanti video yang kedua jelas.
Ini coba sekarang saya masukkan ke proyektor. Ini kan nggak mau ya. Anak proyektornya nggak mau. Ini nggak apa-apa. Bisa jelaskan secara lisan. Silakan.
Sudah baik, kalau diskusi kalian saya masuk dulu ya. Oke, sip.
Oke, baik ya. Kita break sejenak. Kita lihat tutorial untuk bagaimana sih membuat rangkaian di simulasi di Simulrile. Nah, silakan simak baik-baik. Nanti akan saya jelaskan secara lisan karena proyektornya HMI jadi nggak bisa untuk dikonekkan dengan speakernya. Jadi ketika proyektor ini dihubungkan ke laptop, maka line audionya nggak bisa keluar suara audionya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan secara lisan dari penjelasan video ini. Oh, ini coba ya, insya Allah bisa kayaknya. Saya coba pakai adapter, kalau bisa malah bagus. Atau di dalam Play Store ataupun App Store di HP kalian masing-masing secara gratis. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman siswa untuk bisa langsung download aplikasi Simulrile ini secara gratis. Nah, sekarang kita sedang di halaman utamanya. Untuk tampilan dari aplikasi Simulrile ini bisa kalian gunakan mode portrait maupun landscape, terserah kalian, bisa senyamannya kalian bagaimana. Nah, di sini saya menggunakan mode landscape ya. Jadi terserah kalian bisa menggunakan portrait maupun mode landscape. Nah, oke. Aplikasi Simulrile yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Simulrile dengan versi 2.4. Nah, seperti itu. Lalu tampilan awalnya kurang lebih seperti ini, masih halaman kosong dan logo Simulrile, juga ada tombol untuk membuat project baru, dan juga di sini ada unlock full version. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan saat kita unlock full version dari Simulrile ini. Ada remove ads, unlock timer, export schematic as image, lalu export import save file. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengunlock atau membuka full versionnya, tapi di sini kita masih belum memerlukan itu. Jadi langsung saja kita membuat project baru dengan menekan tombol new project di sini di pojok kanan atas ya. Nah, kita langsung diarahkan ke worksheet baru. Jadi tampilannya seperti ini. Ada di atas ini saya ada beberapa tool yang ada di aplikasi Simulrile ini yang kita akan pelajari sambil berjalan nanti. Lalu ada juga list dari komponen apa saja yang bisa kita gunakan. Lalu juga worksheet yang ada di tengah ini. Nah, untuk worksheet ini bisa kalian atur menggunakan tool light ataupun dark. Nah, kalau kalian tombol light tadi, jadi itu akan berubah worksheetnya menjadi putih. Tapi kalau kalian memilih mode dark, ini nanti untuk tampilan dasar atau backgroundnya itu nanti akan berubah menjadi hitam seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membuat salah satu project sistem kendali motor listrik, yaitu DOL, Direct Online. Seperti itu. Jadi langsung saja kita langsung membuat project. Nah, pertama-tama kita membutuhkan sumber listrik 3 fase. Nah, kita membutuhkan L1, 2, dan 3 seperti ini. Untuk memperbesar atau zoom in zoom out, kalian ini perlu
menggeser menggunakan dua jari kalian persempit atau kalian perluas seperti ini. Nah, untuk memutar dari komponen yang kita pilih ini, kalian bisa pilih menu rotate seperti ini. Oke, lalu kita membutuhkan MCB 3 fase. Nah, kalau kalian bingung bagaimana untuk menentukan mana sih yang kita gunakan MCB 3 fase yang mana, karena di sini ada beberapa komponen dengan bentuk yang mirip, tetapi itu berbeda komponen ya. Jadi kita akan mencoba mencari mini circuit breaker ataupun magnetic circuit breaker. Jadi caranya kalian untuk mengetahui mana komponen yang kalian inginkan, kalian cukup menekan sedikit lama di salah satu komponen yang ingin kalian ketahui nama komponen. Jadi seperti ini. Nah, dia akan langsung muncul nama dari komponen. Jadi pas kita bikinkan magnetic circuit breaker, kita langsung saja pakai yang 3 fase. Lalu kita membutuhkan juga untuk kontaktor 3 fase. Mari kita cari 3 fase. Nah, ini dia kontaktor 3 fase di sini, kita taruh di bawah. Lalu kita memerlukan thermal overload relay. Thermal overload relay seperti yang kita ketahui seperti ini. Oke, lalu juga yang terakhir untuk rangkaian. Oh iya, ini tadi yang saya buat terlebih dahulu adalah rangkaian dayanya ya. Jadi rangkaian daya saya buat terlebih dahulu seperti ini. Lalu saya rasa untuk komponennya sudah cukup. Selanjutnya untuk mengkoneksikan atau merangkai antar komponen, kalian tinggal menekan tombol kotak di tiap-tiap ujung komponennya ada kotakan kecil, kalian tekan dan berubah menjadi biru seperti ini. Lalu kalian tekan lagi sasaran yang kalian gabungkan dengan terminal tadi, gitu. Di contohan saya akan L1 terminal 1 di MCB seperti ini. Jadi langsung saja kita sambung. Untuk PE di sini kalian bisa sambungkan dengan terminal PE juga ataupun menggunakan terminal ground di sini. Ada 2. Saya akan bentuk kartu PE. Taruh dulu. Oke, saya sambungkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk rangkaian dayanya. Lalu setelah kita punya rangkaian daya, kita akan buat rangkaian kendali. Nah, di sini kita buat terpisah saja ya. Jadi lebih enak dipelajari. Kita ambil lagi L1 atau fase 1. Lalu kita butuh 1 pas sirkuit breaker. Nah, kita buka tadi 1 pas. Pas kita pasang di sini, lalu kita butuh tombol NC, push button NC, coba kita lihat ya. Oke, berarti yang kita butuhkan push. Nah, kenapa saya memilih push button ini? Nah, agar semirip mungkin dengan di lab. Jadi push button itu nanti setelah ditekan dia akan langsung kembali. Jadi one plus saja, tidak saklar, tidak seperti saklar biasa gitu. Lalu kan kita akan berangkaian dol atau dekat, kita membutuhkan kontak bantu NO. Nah, kontak NO di sini. Kita taruh di situ. Lalu kita perlu juga kontak NC dari untuk mengaman dari overload relay-nya. Lalu jangan lupa untuk kita coil dari kontaktor ini. Oke.
Lalu di bagian bawah kita perlu terminal netral. Nah, seperti ini. Kita putar lagi. Nah, kita putar di bawah. Seperti ini. Oke, lalu jangan lupa juga untuk memberikan indikator sebagai indikator kinerja atau kondisi rangkaian saat itu. Kita butuhkan 3 indikator, H1, H2, dan juga H3. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba untuk rangkai. Seperti tadi, jangan Nah, kalau sudah begini, kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu labeling. Nah, tujuan labeling ini nanti untuk mensinkronkan antara kontak bantu mana yang akan kita gunakan dalam rangkaian kendali ini. Nah, karena kita gunakan kontak bantu NC di sini untuk mengunci, kita harus mengatur kontak bantu NO ini, NO ini menjadi kontak bantu dari kontak file yang ada di sini. Jadi caranya labelingnya kita klik di bagian komponen, lalu kita klik di bagian values. Nah, seperti itu, lalu kita lihat tag, ini kalian geser, kanan atau kiri, kita cari KM atau kontaktor. Oke, ketik sudah. Lalu di sini di bawah, karena kita akan gunakan sebagai kontak bantu dari kita akan set sama seperti di samping kiri ini. Jadi kontaktor lambangnya di sini lambang F, jadi kita lambang F. Oke, di sini kita gunakan kontaktor juga, jadi kita set ke KM. Oke, yang di sini, nah ini sama seperti yang di bawah. Kita akan gunakan kontak NC dari top, jadi kita ubah menjadi F seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita atur warna dari setiap lampu indikator. Caranya juga sama. Kalian klik lampu indikatornya, lalu pergi ke values, kalian klik color. Di sini karena H1 kita gunakan untuk kondisi on, kita ganti menjadi hijau. Oke, untuk H2 kita gunakan untuk kondisi stop, untuk colornya merah. Oke, sudah. Lalu untuk yang ketiga kita gunakan untuk kondisi emergency, jadi kita gunakan warna kuning. Oke, sudah semua saya kira. Oke, sekarang kalau sudah begini, kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian yang sudah kita buat di sini. Caranya cukup mudah, tinggal kalian klik di bagian tombol play di sini. Oke, play, langsung akan muncul. Kita zoom saja dulu biar lebih jelas. Kita coba nyalakan di kedua MCP, lalu kita coba tekan tombol start atau S2. Start, oke, motor jalan normal. Lalu untuk mematikan kita tombol stop atau S1, motor mati. Lalu kita coba akan menguji emergensinya. Nah, untuk menguji emergensi ini kalian yang perlu menekan atau klik di bagian tor yang di rangkaian daya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah menjadi merah dan kontaknya agak bekerja, jadi memutuskan rangkaian dan motor mati. Nah, ini sebelum overload ini di fix, dia tidak bisa di stop. Meskipun dipaksa stop, dia tidak akan bisa di stop. Seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi
Untuk merestartnya kita perlu mengklik ulang lagi di bagian tor yang ada di rangkaian daya di sini ya. Jadi kita klik, baru kita bisa nyalakan lagi atau jalankan lagi rangkaian seperti itu. Jadi mungkin untuk tutorial kali ini mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sudah ya, sudah jelas videonya tadi bahwa itu tadi adalah tutorial membuat rangkaian direct online menggunakan aplikasi Simbo Relay. Nanti umpama kalau kurang jelas, sampean silakan saja buka YouTube-nya, searching tutorial simulasi sistem kendali motor Regafast, di situ ada. Nah, sekarang masing-masing siswa membuat rangkaian simulasi di Simbo Relay. Nanti itu yang akan saya nilai untuk nilai psikomotor. Ya, silakan dibuat dulu masing-masing individu. Silakan. Saya beri waktu 20 menit. Susah. Ya, gampang. Silakan, buat. Jangan pakai saja. Lampunya masih panas. Jawa. Katanya nggak ada bahasa Arab. Apa ini? Apa ada sini? Ada.
Kita simulasi foto yuk. Kok yang terus yang ngomong itu jangan ngomong sak. Simulasi foto sopo. Simulasi. Nanti kalau sudah selesai, bisa nilai, kemudian setiap kelompok maju presentasi. Ya, dibuat dulu. Pertanyaannya dibuat dulu. Nah, kita presentasi itu penilaian pengetahuannya. Itu cara tidak ada itu. Nah, dikerjakan dulu dengan rame.
Bagaimana anak? Ada yang sudah selesai? Belum, ini lagi, Pak. Oh, kita Pak. Tipis-tipis. Siap. Kalau sudah selesai nanti bisa bilang Bapak, nanti akan saya nilai. Buka yang lain, nanti sudah selesai. Sekarang Kok buka aplikasi yang lain, memang pekerjaannya sudah selesai. kita dikumpulkan sekarang gitu. Kalau sudah ini saya nilai. Siapa mau duluan? Berapa? Oke, satu-satu. Berapa?
Yang selesai dulu IP, saya nilai dulu. Mana hasilnya? Oke. Gimana Pak? Profesor? Jalankan. Pak, kita simulasikan Pak. Ya. Bisa berhasil ini Pak. Aman. Aman Pak. Oke, punya tuh sudah. Coba. Mari jalankan dong. Potongan lagi Pak ini. Oke. Pakai tempat tuh. Sip. Ini Pak, sekarang tangan Pak. Ayo, sama jalankan. Oke, tuh. Ayo Pak, juga. Apa namanya? Pada bisa. Sudah. Oke, jalankan ya. Oke, Pak Fel, jalankan. Bagaimana? Siapa namanya? Firman, ayo Firman, jalankan. Oke, stop. Ayo Faris, jalankan. Tombol on. Stop. Oke. Ica, bagaimana? Jalankan Ica. Oke, stop. Mbak Lala sudah? Oke, jalan? Ya, jalan. Siapa namanya? Lupa aku Mbak. Jalankan. Oh ya, stop. Oke. Ayo, Mbak, jalankan. Siapa nama Mbak? Oh, Dipa. Dipa Rani. Panggilan kakean. Ayo, jalankan. Dipa Rani. Baik anak-anak, ini untuk praktek simulasinya. Ini sudah saya nilai semuanya, sudah bisa berjalan dengan baik semuanya. Insya Allah nilainya bagus. Amin. Jadi sudah ada 2 nilai, yang tadi adalah nilai diskusi, yang awal tadi untuk sikap dan nilai simulasi. Sekarang nilai pengambilan nilai yang ketiga yaitu presentasi. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau duluan. 1. Kelompok 1. Baik, nanti yang lain bisa komentari ya. Silakan maju di depan sini. Nanti saya nilai dari belakang. Sini Mas. Sini Mbak. Di depan apa tulis sini. Ya, sini. Oke, silakan. Yang lain nanti bisa komentari. Silakan. Salam diri. Simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Mahendra dari kelompok 1. Saya Aditya Putra. Saya Mujadir Sabila dari kelompok 1. Di sini kami akan menerangkan pengertian dari rangkaian DOL sendiri. Rangkaian DOL atau rangkaian direct online adalah sebuah rangkaian motor listrik yang terdiri dari satu buah kontraktor motor listrik dan satu buah thermal overload relay. Rangkaian di sini dinilai paling dasar pada rangkaian motor listrik dan biasanya diajarkan pertama kali pada mata kuliah instalasi tenaga. Itu sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan, kelompok yang lain bertanya, kalau dari tambahan, tanggapan, silakan. Ya, Ica. Saya mau bertanya, komponen apa saja yang ada di rangkaian DOL? Untuk komponen yang digunakan pada rangkaian DOL, satu buah kontaktor, motor listrik, dan juga satu buah thermal overload relay. Sekian. Apakah kelompok 3 ada pertanyaan? Tambahan dari kelompok 3? Ada. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan fungsi dari rangkaian sitoplasma. Fungsi rangkaian DOL sebagai pengaman beban listrik dengan strip kontak listrik atau saklar sebagai induk tekanan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin bertanya. Komponen apa saja yang dibutuhkan mebel? Motor listrik dan motor Nah, santai. Kalau aja, kalau Yang berarti teman-teman. satu buah kontraktor mobil listrik dan satu buah thermal overload relay. ada lagi? Kelompok 1 ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau sudah bisa diakhiri. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menginterpretasikan cara kerja rangkaian DOL. Prinsip kerjanya adalah dengan cara memberikan trigger coil kontaktor yang berada pada rangkaian kendali sehingga kontak on pada rangkaian utama menjadi tertutup yang dapat membuat motor tidak dapat tegangan langsung dari jalan. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Silakan. Trigger itu tadi malah diberikan kemana? Trigger coil kontaktor. Oke. Kelompok Nyeca ada Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas. Aman. Bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pusing deh. Untuk presentasinya dari 3 kelompok, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Kita apresiasi dengan tepuk tangan. Jadi presentasi itu tadi sudah saya nilai dan masuk ke nilai pengetahuan untuk psikomotornya dari simulasinya dan nilai sikap dari diskusinya. Ya, alhamdulillah dalam pelajaran hari ini bisa direfleksikan bahwa bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Walaupun ada kendala pada audio, pada video pertama nggak muncul ya. Untuk bahasa Inggris itu tadi saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan di perangkatnya tadi, di kabelnya. Tapi alhamdulillah terus untuk video yang kedua bisa memunculkan suaranya yang simulasi simulir tadi. Alhamdulillah bisa keluar. Tadi diskusinya juga berjalan dengan baik, antar kelompok saya lihat sudah ada komunikasi yang baik dan padu sehingga bisa presentasi juga dengan baik. Nah, tadi simulasinya juga bagus-bagus, langsung bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya mungkin karena dengan paparan video yang sudah sangat jelas tadi sangat membantu kalian. Ya. Nah, diskusi berjalan dengan baik. Simulasi berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kemudian presentasinya juga, alhamdulillah, performanya baik-baik. Untuk Simulile memang ada versi pro-nya. Kalau tadi itu adalah versi yang biasa karena ada unlock-nya. Karena kalau pro itu ada timer. Nah, sementara kita kan nggak perlu timer, jadi hanya direct online. Nah, direct online itu adalah rangkaian yang bisa mengoperasikan atau menjalankan motor 3 fase. Ya. Motor 3 fase ini sumbernya ada 3 tadi, yaitu dari R, S, dan P. Nah, itu dikendalikan oleh kontaktor. Kontaktor itu akan dipicu oleh trigger yang kata masnya tadi, Mas Faris tadi, untuk
hidupkan koilnya. Jadi koilnya hidup, kemudian kontak utamanya akan jalan. Persis seperti relay, cuma relay kan harusnya kecil. Kalau kontaktor harusnya besar-besar. Nah, seperti itulah. Fungsinya tor itu adalah thermal overload relay. Jadi kalau beban berlebih, dia akan trip seperti itu. Wah, ini kalau rangkaian dol hanya satu arah putaran. Kalau nganan ya senanan aja, kalau ngiri aja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana rangkaian dari pengembangan rangkaian dol ini menjadi forward reverse. Jadi bisa berpindah arah putaran. Awalnya counterwise menjadi counterclockwise. Awalnya yang searah putar jarum jam akan berbalik melawan arah jarum. Bisa dimengerti ya? Ya. Alhamdulillah. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, saya ingin memberikan motivasi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Orang pintar adalah orang yang tahu bodohnya dan mau belajar. Itu namanya orang pintar. Sedangkan orang bodoh adalah orang pandai tapi berhenti belajar. Jadi sebenarnya adalah tidak ada kata bodoh kalau mau belajar terus menerus. Ya. Belajar terus belajar karena perkembangan pengetahuan terus dinamis. Nah, sekarang saya beri kalian untuk sugesti untuk semangat. Jadi jangan malas-malasan di masa muda kalian. Ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Dari pelajaran hari ini kita Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung keluar. Langsung keluar ya. Langsung keluar dulu. Keluar dulu. Langsung. Oh ya, cium tangan dulu. Cium tangan dulu. Terima kasih. Hati-hati di jalan.